Halo, kembali lagi di channel YouTube saya Neurotalk bersama saya Dr. Adisti, spesialis saraf. Meneruskan video saya sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang cara mendiagnosis dan mengobati serta mencegah penyakit ginjal. Untuk pendiagnosa penyakit ginjal ini, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan gejala, riwayat kesehatan pasien serta riwayat obat-obatan yang digunakan, kemudian riwayat penyakit pada keluarga pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan menekan atau mengutuk area punggung pasien, kemudian menekan area perut bawah pasien dari pinggir sampai dengan ke tengah, melihat tanda-tanda pembengkakan pada tungkai, tangan, atau kelopak mata. Kemudian mendeteksi adanya tanda-tanda infeksi. Selanjutnya, untuk memastikan diagnosis dari penyakit ginjal ini, dokter juga akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, bisa berupa tes laboratorium darah untuk mengetahui fungsi dari ginjal dengan melakukan pemeriksaan urium, kreatinin, pengecekan elektrolit, serta melakukan pengecekan Hb. USG ginjal juga dapat disarankan oleh dokter, dikarenakan USG ini penting untuk melihat struktur serta kondisi ginjal. Selain itu juga untuk melihat adanya pembengkakan dalam ginjal, kista, ataupun tumor. Tes urin juga dapat disarankan oleh dokter untuk mengetahui ada tidaknya albumin atau protein dalam urin, bakteri, dan darah dalam urin. Untuk tahap berikutnya, biopsi ginjal juga dapat disarankan oleh dokter untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan ginjal, perubahan sel serta jaringan pada ginjal. Untuk mengobati penyakit ginjal ini disesuaikan dengan penyebab dari penyakit ginjal. Misalnya untuk penyakit ginjal yang disebabkan oleh hipertensi, maka dokter akan memberikan obat pengontrol darah tinggi seperti ACE inhibitor dan ARB. Kedua fungsi obat ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, namun selain itu juga menjaga fungsi ginjal dan memperlambat kerusakan ginjal. Jika terjadi infeksi pada ginjal atau infeksi saluran kemih, maka dokter akan memberikan antibiotik bisa berupa oral ataupun suntik. Pada pasien yang sudah mengalami pembengkakan, maka obat diuretik diberikan untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh sehingga pembengkakan hilang. Obat pereda nyeri juga dapat diberikan oleh dokter, namun obat pereda nyeri yang diberikan haruslah berhati-hati karena beberapa obat penghilang nyeri dapat menyebabkan gangguan ginjal lebih hebat. Kemudian jika kalium dalam darah meningkat yang ditandai dengan dada berdebar dan otot lemas, maka dokter akan memberikan obat untuk mengontrol kadar kalium dalam darah. Selain mengkonsumsi obat-obatan, pasien juga diminta untuk menjalani pola hidup sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah kurangi asupan makanan yang mengandung tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi kolesterol. Untuk penyakit kronis yang diderita seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit autoimun, perbanyaklah minum air putih, berhenti mengkonsumsi alkohol dan rokok, banyaklah konsumsi buah-buahan, sayuran, serta biji-bijian, dan berolahragalah secara rutin. Bagi Anda yang belum mengalami penyakit ginjal, maka Anda harus berhati-hati dengan melakukan pencegahan penyakit ginjal seperti perbanyaklah minum air putih, terapkanlah pola makanan yang sehat dan gizi seimbang, jalani kontrol kesehatan berkala, terlebih jika memiliki riwayat keluarga yang menderita hipertensi, diabetes, ataupun autoimun. Hentikanlah kebiasaan merokok serta mengkonsumsi alkohol. Jagalah berat badan supaya ideal sehingga tidak terjadi obesitas. Lakukanlah olahraga secara rutin. Hindarilah konsumsi obat tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama untuk obat-obatan penghilang nyeri, steroid, dan jamu-jamuan. Semoga kita terhindar dari penyakit ginjal. Salam sehat.